Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Merotul Septia, NIM 06040723099 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa anak. Baik, kemudian yaitu pengertian pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa anak adalah proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungan secara verbal. Dalam perkembangan pemerolehan bahasa anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mempelajari pemerolehan perkembangan bahasa anak ini dengan alasan yang pertama, pemerolehan bahasa anak mendasari kemampuan mengajar bahasa dan sastra Indonesia kepada siswa sekolah dasar, terutama siswa kelas rendah. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik setiap anak tidak sama, sehingga dengan mempelajari pemerolehan bahasa anak dan perkembangan bahasa anak, guru dapat mengatasi perbedaan perkembangan bahasa setiap siswanya. Kemudian yang ketiga yaitu siswa sekolah dasar pada umumnya berlatar belakang dwibahasa, bahkan multibahasa. Sehingga dengan mempelajari materi pemerolehan dan perkembangan bahasa anak, guru dapat benar-benar memahami konteks sosial budaya, lingkungan anak dan sekitarnya. Kemudian tahapan-tahapan pemerolehan bahasa anak. Yang pertama yaitu ada tahapan pralinguistik. Nah, tahapan ini berlangsung pada fase bayi. Si kecil berusia melakukan komunikasi dengan mamanya dan orang-orang di sekitarnya dengan cara menangis, menjerit, dan tertawa. Kemudian tahapan linguistik. Nah, ini adalah fase si kecil belajar berbicara. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengucapkan kata-kata dengan baik seperti orang dewasa. Ia juga sudah dapat merangkai banyak kata dalam suatu kalimat. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa anak. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu faktor biologis. Nah, setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau alami, yang mana memungkinkan menguasai bahasa. Potensi alami itu bekerja secara otomatis. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial. Untuk memperoleh kemampuan berbahasa, seorang anak memerlukan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu faktor inteligensi. Faktor inteligensi adalah daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Kemudian yaitu yang keempat faktor motivasi. Nah, menurut Benzo 1988 menyatakan bahwa kekuatan motivasi dapat menjelaskan seorang anak yang normal sukses mempelajari bahasa ibunya. Sumber motivasi itu ada 2, yaitu dari dalam dan dari luar. Maksudnya yaitu dari pihak keluarga atau internal, dan pihak luar masyarakat atau lingkungan sekitarnya yaitu pihak eksternal. Selanjutnya yaitu pengaruh pembelajaran dalam pemerolehan bahasa anak. Yang pertama yaitu lingkungan dan interaksi sosial. Anak memperoleh bahasa dari interaksi dengan orang tua, guru, dan teman. Kemudian lingkungan yang kaya akan komunikasi, misalnya diskusi di rumah atau di sekolah, mempercepat pemerolehan. Kemudian anak yang terpapar lebih banyak pemahaman dan struktur bahasa cenderung lebih cepat berkembang dalam keterampilan berbahasanya. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini guru harus memilih metode yang cocok yang dapat mempermudah anak dalam memahami bahasanya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor kognitif anak. Semakin dini anak diperkenalkan pada bahasa, semakin mudah ia menguasainya. Kemudian kemampuan kognitif. Nah, anak berperan dalam bagaimana mereka memahami dan mengingat kosakata serta aturan tata bahasa. Kemudian yaitu peran guru dan orang tua. Nah, guru yang menggunakan media interaktif seperti video animasi atau permainan edukatif terus dapat meningkatkan daya
daya serap seorang anak terhadap bahasa. Kemudian, orang tua yang sering berbicara, membaca buku dan bermain dengan anak dalam bahasa target membantu membantu meningkatkan kemampuan bahasa anak. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi dan minat. Nah, anak termotivasi dan tertarik dengan suatu bahasa, cenderung lebih mudah dalam pemerolehannya. Kemudian lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, meningkatkan partisipasi nanti akan meningkatkan partisipasi anak dalam belajar bahasa itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.